Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawija episode 31 Kris. Sudah 2 minggu semenjak ponsel yang dihadiahkan Hanafi untuknya, Insa sudah menguasai berbagai fitur di dalamnya. Insa juga sudah mempunyai berbagai akun sosial medianya sendiri. Ia mengumpulkan nomor teman-teman di masa kecilnya, teman di pondok pesantren, juga saudara-saudara dari ayah maupun ibunya. Salma yang membantunya dalam mendapatkan nomor-nomor itu. Tak sulit untuk mengumpulkannya, semenjak semua orang mengetahui tentang statusnya sebagai Nyonya Wijaya Group. Banyak yang ingin berteman dengannya. Ada yang memang berteman karena ketulusannya, dan tak sedikit pula yang hanya berteman saat mengetahui status barunya itu. Rumor tentang Insa telah diperistri oleh sang pemilik Wijaya Group, seakan menjadi trending di chatroom grup ibu-ibu PKK desanya saat itu. Banyak dari mereka yang tidak percaya akan rumor itu. Bagaimana seorang gadis desa yang berlatar belakang pendidikan rendah bisa mendapatkan seorang pemimpin perusahaan Wijaya Group yang bahkan sudah terkenal di seluruh penjuru negeri akan kesuksesannya. Tapi semua itu seakan terjawab sudah saat beberapa hari lalu Insa dan Hanafi berkunjung ke rumahnya di desa dengan menggunakan mobil sport mewah. Juga rumah yang ditempati oleh ayahnya kini sudah jauh berbeda dari yang dulu, dengan berbagai perbaikan di sana-sini. Dan sekarang rumah itu terlihat berkelas di antara rumah penduduk desa yang lainnya. Ibu-ibu yang mempunyai hobi bergosip dan mencibir kehidupan Insa dan keluarganya pun sekarang bersikap berubah drastis. Mereka sering mengunjungi ayah dan Salma hanya untuk sekedar berbincang-bincang dan memposting kegiatan mereka di sosial media, memamerkan kedekatan mereka dengan keluarga pemilik Wijaya Group itu. Tak sedikit pula ibu-ibu yang datang membawakan berbagai camilan hanya untuk meminta putranya dimasukkan dalam jajaran karyawan di perusahaan Wijaya Group. Bahkan sekarang, saat mengetahui Insa memiliki sosial media pun, banyak dari mereka yang sekedar bertegur sapa, menanyakan kabar, dan pembicaraan tak terarah lainnya. Pagi ini, untuk pertama kalinya, Insa menaiki pesawat bersama suaminya. Juga pertama kali dalam hidupnya, dia bepergian jauh dari kampung halamannya. Insa masih terlihat tegang. Ia menggenggam erat tangan Hanafi selama pesawat lepas landas beberapa menit yang lalu. Menatap kosong ke depan, ia tak berani melihat ke arah jendela pesawat karena ia takut akan ketinggian. Insa, lihatlah betapa indahnya kota saat terlihat dari atas. Menepuk lembut tangan Insa menunjuk luar jendela. Hihi, iya mas, jawabnya datar, tanpa melihat yang ditunjukkan Hanafi. Insa, lihatlah dulu. Aku dulu juga takut akan ketinggian, tapi setelah melihat pemandangan kota dari atas sini, aku takjub dan selalu menikmatinya. Takut itu pun perlahan menghilang. Kini menyentuh dagu Insa dan menariknya untuk melihat wajahnya. Apa kau mau mencobanya? Sautnya lagi. Aku takut mas. Kau aman di sini. Kau tak akan terjatuh hanya dengan melihatnya. Tapi mas, kumohon sebentar saja. Setelah itu kau bisa duduk di bangkumu lagi. Insa pun nampak berpikir dan sesaat kemudian mengangguk pada Hanafi menandakan dia setuju. Hanafi segera menggeser duduknya yang berada di sebelah jendela. Ia memberikan ruang untuk Insa duduk di sampingnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia memberanikan diri untuk melihat keluar jendela pesawat. Tampak sebuah pemandangan perkotaan luas di bawah sana yang bisa ia lihat dengan sekali pandang. Kumpalan-kumpalan awan putih yang tampak berjajar rapi di hamparan luas langit yang biru. Tak terasa, kini bibirnya menyunggingkan senyum. Hanafi yang menyadarinya pun ikut tersenyum di sampingnya. Kau menyukainya kan? Terkesiap karena sejenak terhipnotis dengan pemandangan alam yang memukau dan pertama kali dilihatnya. Iya mas, indah sekali alam ini jika dilihat dari atas sini. Lama-lama kau akan terbiasa. Memangnya kita mau kemana lagi setelah ini mas? Entahlah, tapi aku akan sering mengajakmu pergi dengan naik pesawat ini.
Ya, ini adalah pesawat pribadi milik Hanafi dengan desain VVIP di dalamnya. Terdapat sebuah kamar dengan bed super besar, kamar mandi, ruang bersantai untuk menonton film, juga banyak lagi fasilitas rumah mewah di dalamnya. Dari kejauhan, tampak dua orang pramugari cantik menghampiri mereka. Tak seperti pramugari biasanya, yang memakai pakaian pendek dan memperlihatkan bentuk tubuhnya. Tapi kedua pramugari itu memakai pakaian tertutup lengkap dengan kerudungnya. Itu semua karena peraturan Hanafi yang baru saja dibuatnya. Sebelumnya, pramugari yang bertugas melayani di pesawat pribadi ini berpakaian seperti pada umumnya pramugari lainnya. Pramugari itu membawa troli dengan banyak makanan mewah di dalamnya. Tak lupa juga, susu hangat selalu terhidang di dalam menunya. Mereka menaruh makanan itu di atas meja yang cukup besar di depan Hanafi dan Insa, mempersilahkan makan, mengangguk pelan, kemudian berlalu. Insa segera menyeruput segelas susu, lalu berlanjut makan dengan lahapnya. Hanafi juga sama, dia makan dengan lahap diselingi dengan menyuapi Insa makanan dalam piringnya. Juga meminum di gelas yang sama meski sudah terhidang 2 porsi makanan yang sama di sana. Keduanya merasa lapar karena belum sempat sarapan di rumah utama. Mereka berangkat dini hari setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Selesai dengan makannya, dan meja pun sudah dibersihkan, berganti dengan sebuah laptop di atasnya. Hanafi membuka beberapa folder kerjanya yang harus diselesaikan hari ini, sedangkan Insa kini tengah asyik melihat-lihat di jendela pesawat. Sesekali dia kedapatan juga menatap Hanafi yang sedang sibuk dengan laptopnya. Insa menangkap sebuah bayangan, seorang di kursi di depannya yang berjarak cukup jauh darinya. Ada seorang di sana. Aku kira hanya aku dan Mas Han yang berada di ruangan ini. Ternyata masih ada orang lain lagi rupanya. Tapi siapa dia? Tak bisa menutupi rasa penasarannya. Ia pun bertanya pada Hanafi. Mas Han? Menjawab dengan teman, tapi tetap tersenyum meski ke arah laptopnya. Siapa yang ada di sana? Hanafi nampak melihat yang ditunjuk Insa dan menjawab dengan entengnya. Oh, itu Chris. Chris, siapa dia Mas Han? Menatap Hanafi penasaran. Selama hampir 1 bulan menikah, dia tak pernah mendengar nama Chris sekalipun disebut. Tanpa banyak bicara, Hanafi pun memanggilnya. Chris, kemarilah. Baik Tuan Muda. Sayup-sayup menjawab dengan tegasnya. Siapa dia? Suara mereka terdengar mirip sekali. Insa. Perkenalkan dirimu pada Nona. Nama saya Chris, Nona Muda. Senang bisa bertemu dengan Anda. Berdiri tegap dan mengangguk dalam pada Insa. Dia Chris Insa, dia yang selalu membantu pekerjaanku. Mengelus kepala Insa lembut. Insa masih terdiam, terpaku pada seorang yang berdiri di samping Hanafi. Bagaimana mungkin, suara mereka sangat mirip sekali. Juga postur tubuhnya, tingginya, cara jalannya, semua terlihat seperti satu orang yang sama. Tetapi wajahnya, kenapa dia memakai masker? Aku penasaran, apakah dia juga mempunyai wajah yang sama dengan Mas Han? Oh tidak, apakah mereka saudara kembar ya? Bersambung.